Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang HackerRank. Kita akan kembali mengerjakan soal-soal yang ada di HackerRank. Kita buka HackerRanknya dulu, kemudian kita continue preparation. Oke, kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu tentang Java if else. Kita coba solve challenge-nya. Dia nilainya 10 poin ya. Oke, ini challenge-nya. Kita baca dulu deskripsi soalnya. Di tantangan ini kita diuji, kita menguji pengetahuan Anda tentang penggunaan conditional if else, pernyataan conditional if else ya, untuk mengotomatisasi decision making, proses decision making. Jadi kita ditantang untuk menggunakan if else ini untuk mengotomatisasi proses decision making. Sebuah pernyataan if else memiliki logika seperti berikut ini. Memiliki flow logika seperti berikut ini. Jadi pernyataan if else itu punya dua kemungkinan jawaban, true or false. Jadi model pernyataannya seperti ini. If A sama dengan true, then B, else C, and if. Jadi kalau A ini benar, jadi logikanya seperti ini. Awal startnya dari sini ya, yang hitam ini, kemudian berakhir di yang hitam yang di bawah. Ini star, ini N yang di bawah. Kemudian kita di sini diberikan pernyataan logika. Jika A ini bernilai benar, maka kerjakan pernyataan B. If true, kerjakan pernyataan B. Jika A ini bernilai false, maka kerjakan operasi yang C ini. Jadi dia punya dua kemungkinan. Kalau true ke kiri, kalau false ke kanan. Kemudian selesai. Oke, itu flowchartnya. Kemudian tugas kita adalah kita akan diberikan sebuah uninteger n, sebuah bilangan bulat n. Kemudian lakukan operasi kondisional berikut ini. Jika n adalah bilangan ganjil, jika if n is odd, print where. Jika n adalah ganjil, print cetak where. Jadi kalau dia ganjil, kita akan cetak tulisan where. Kemudian jika n adalah genap, maka dia bertanya lagi, jika dia genap dan, jadi jika dia genap dan berada pada range 2 sampai 5, print not where. Oke. Pertama adalah jika dia ganjil, kemudian ketika dia genap ada 3 pernyataan di sini ya. Jadi ketika dia ganjil seperti ini. Kemudian ketika dia genap ada 3 pernyataan yang dipilih. Pertama, kalau dia genap dan berada di antara range 2 dan 5, maka cetak not where. Kemudian jika dia genap kemudian dia berada antara 6 sampai 20, maka cetak where. Kemudian jika dia genap dan berada di antara 20, lebih besar daripada 20 ya. Jika dia genap and greater than 20, lebih besar daripada 20, print not where. Oke. Format inputnya adalah sebuah sebuah baris dengan input adalah bilangan positif n ya. Satu inputnya satu saja. Kemudian batasannya nilai n yang bisa dimasukkan itu dari 1 sampai 100. Jadi sudah ada jaminannya di sini. Kita tidak akan menginputkan nilai n ini. Test case-nya tidak akan memberikan input di bawah 1 dan di atas 100. Jadi n-nya itu dari 1 sampai 100. Kemudian output formatnya adalah berupa tulisan where atau not where ya, berdasarkan logikanya. Misalnya kan ini inputnya input 3, kita inputkan 3. 3 ini kita seleksi di atas. Apakah 3 bilangan genap atau ganjil? Kalau dia ganjil maka dia cetak yang di atas where. Karena 3 adalah bilangan ganjil maka dia cetak where. Berikutnya ada bilangan, ada input 24. Kita bertanya lagi dari atas. Jadi dia logikanya dari atas terus. Jika dia ganjil maka dia cetak where. Kalau dia genap, 24 adalah bilangan genap, maka kalau dia genap maka dia akan masuk ke dalam 3 logika berikut ini. Ada 3 logikanya ya. Oke. Ada banyak cara menyelesaikan ini. Bisa pakai if, bisa else if juga. Oke, jadi pertama kita harus memisahkan apakah dia genap atau ganjil. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Misalnya, apakah kemungkinan ada input berupa, bagaimana kalau inputnya, tadi kan logikanya 2 sampai 5, kemudian ada 6 sampai 20. Kalau inputnya 5,5, dia akan mencetak where atau not where. Jadi jawabannya adalah itu adalah input yang salah ya, karena dia tidak akan pernah menginputkan 5,5 karena 5,5 bukan bilangan integer. Di sini syarat inputnya adalah harus bilangan integer, bilangan bulat
diberi nama variabel n. Oke, kita ke codingnya. Kita latihan dulu baca codingnya. Di sini ada. Di sini sudah ada ternyata ya. Integer n scanner next in. Jadi dia sudah buatkan kita input untuk n-nya. Tugas kita adalah membuat logika untuk ini. Where out no where. Jadi pertama, jika if dia ganjil. Kata ganjil itu adalah bisa dideteksi dengan cara membaginya dengan bilangan 2 ya. Dan kemudian melihat sisanya. Kalau dia dibagi 2, kemudian sisanya adalah 1, berarti dia adalah ganjil. Kita bisa buat seperti ini. If n modulo 2, jika n dibagi 2 sisanya adalah sama dengan 1. Jika dia dibagi 2 dan sisanya 1, maka kita akan mencetak where. Kita bisa sistem out print where. Shout system titik out titik print, pakai petik di sini, kemudian where. Jangan lupa titik komanya. Sorry, bukan di situ, di sini. Oke, jadi ini untuk mendeteksi bilangan, apakah dia bilangan ganjil. Ini benar ketika program ini sudah benar ketika kita mencoba inputnya adalah bilangan ganjil ya, 3 misalnya. Coba run code. Kalau kita inputkan 3 benar dia, where. Kalau kita inputkan misalnya angka 73, bilangan ganjil juga, maka dia juga benar. Benar juga where. Tapi dia belum bisa mendeteksi untuk bilangan genapnya. Oke, untuk bilangan genapnya bisa kita tuliskan di sini sebenarnya. Kita bisa langsung buat di sini else. Nah, untuk bilangan genap. Jadi kalau dia tidak ganjil kan genap ya. Jadi untuk mendeteksi dia ganjil, kalau ini mendeteksi dia genap. Bisa kasih komentar di sini misalnya odd, di sini even. Ini untuk yang genap. Ya, untuk yang genap lagi, ternyata untuk yang genap ini ada penyeleksiannya lagi. Jika dia berada antara 2 sampai 5. Jadi buatkan lagi perintah if n lebih besar sama dengan 2. Sorry ya, lebih besar sama dengan 2. Dan n juga lebih kecil sama dengan 5. Atau bisa kita buat seperti ini. 2 lebih kecil sama dengan n, dan kita coba seperti ini, maka cetak not where. Copy saja ini, kemudian kita rubah menjadi not where. Oke, kemudian kalau kita coba tes masukkan angka 2, kita run. Jawabannya adalah not where ya harusnya. Oke, not where benar. Successful juga. Kita masukkan 4. Dia jawabannya harusnya not where dia. Oke, kita masukkan angka 5. Kita masukkan angka 5. Kalau dia masukkan angka 5, harusnya yang keluar adalah where. Kenapa where? Karena dia ganjil ya, walaupun dia berada antara 2 dan 5, tapi dia adalah bilangan ganjil, maka yang keluar adalah where. Oke, selanjutnya ada logika lagi di bawahnya. Jika dia genap dan berada antara 6 sampai 20. Oke, kita ganti di sini. Kalau dia genap bisa langsung pakai di sini, bisa langsung else if saja ini, else if di sini. Kita copy ininya. Kita copy logikanya, baru diedit. Jika dia genap dan berada antara 6 sampai 20. 6 sampai 20. Maka dicetak where. Oke. Jika dia genap dan berada antara 6 sampai 20, kita cetak where. Coba kita tes dulu 6 sampai 20 itu ada genap dan berada antara 6 sampai 20. Misalnya ada 8 ya. 8 berarti dia harus cetak tulisan where. Run. Oke, sukses.
Kemudian jika dia genap dan lebih besar dari 20 maka cetaknya not where. Bisa kasih seperti ini lagi. Kita buat sesuai dengan perintahnya dulu dia ya. Lebih besar daripada 20. Lebih besar dari 20. Greater than 20 ya. Maka dia cetak not where. Di sini tulisannya adalah not where. Jika genap dan lebih besar dari 20. Kalau 20 masuk lebih besar tidak ya? Berarti tidak ya. Kalau kita masukkan 20 ini, berarti dia belum masuk ke logika yang terakhir, masih masuk ke logika yang pertama. Dan yang ketiga ya, yang dicetak adalah where. Kalau masukkan angka 20, coba run. Yang dicetak harusnya where. Tapi kalau kita masukkan yang lebih besar dari 20, bilangan genap yang lebih besar daripada 20 itu misalnya 22. 21 tidak ya, karena 21 ganjil. 22. Kita run, harusnya tercetak adalah not where. Oke, not where. Oke, sudah benar, kita tes pakai test case kita. Sekarang kita coba run pakai test case yang disediakan oleh HackerRank. Oke, semua test case benar, ada 0, 1. Ada 2 test case-nya ya. Sudah benar. Kalau sudah benar seperti ini, kita bisa submit jawaban kita. Saya perlihatkan sekali lagi kodenya seperti ini. Oke, cukup singkat kodenya ya, ini saja. Baik, kita run sekali lagi. Tidak apa-apa, kita run sekali lagi. Sudah benar, kemudian kita submit kode. Ternyata ada test case-nya ada 6 ya, bukan 6. Test case yang aslinya pada saat kita submit ini ada 7. Ada 8 test case ya. Dia punya 8 test case dan sudah benar. Oke, baik. Saya kira cukup di sini dulu. Kita dapat tambahan poin 10 poin untuk soal nomor 2 ini. Untuk membahasakan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sebenarnya di sini ada banyak cara ya untuk menyelesaikan ini. Teman-teman boleh share jawaban teman-teman di kolom komentar kalau ada cara yang berbeda. Dan saya yakin ada cara yang lebih singkat dari ini. Mungkin bisa lebih singkat barisnya juga. Bisa mungkin dalam tidak sampai 8 baris. Teman-teman boleh bagikan kodenya di kolom komentar. Untuk yang tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.